Halo guys, gimana kabarnya men? It's all good ya. Dan aku Paulus Kini Gunawan. Aku akan membawakan hari ke-29 dan aku berjudul Generation Changer, berubah generasi. Excited sekali. Dan hari ini kita akan bahas dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Oke, kita lihat lagi ayat yang ke-15 di bawahnya itu. Di sini dikatakan kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Amin. Jadi jelas sekali kalau kita lihat dari sini, ini kita bisa bawa ayat ini secara yang pertama secara harafiah. Ini adalah antara orang tua dengan anak. Orang tua jasmani dengan anak jasmani. Tapi kita juga bisa lihat ayat ini lebih jauh lagi dengan kacamata rohani, bahwa ini adalah mengatakan mengenai orang tua rohani dengan anak rohani, hubungan antara itu. Juga pelatihan rohani, ya kan, pemimpin rohani dengan anak didik rohani, seperti ini. Jadi di sini jelas sekali dikatakan kita harus mendidik. Mendidik ini apa? Kita bahas kata kuncinya sekarang. Ini adalah tentang mendidik. Mendidik ini dalam bahasa Inggris dikatakan train up. Train up. Kita harus melatih mereka untuk menumbuhkan mereka. Melatih dan untuk menumbuhkan anak didik kita. Melatih dan menumbuhkan anak kita. Jadi bukan cuma memelihara mereka untuk mendidik mereka, bukan cuma untuk mendidik, memberitahu mereka, tapi juga untuk melatih mereka supaya mereka bisa melakukan yang benar. Dan kemudian dalam bahasa Mandarin dikatakan Jiao Yang ini dikatakan yang ini adalah memelihara. Jadi selain kita mendidik, kita memberitahukan mereka yang benar, Jiao, kita mengajar, kita melatih mereka, tapi kita juga menumbuhkan mereka, yang kita memelihara mereka supaya mereka bisa tumbuh dengan sehat, bisa bertambah besar dengan sehat. Ini kita namanya yang kita rise up, kita tumbuhkan mereka dengan benar. Jadi ini arti kata didikan ini yang dengan secara menyeluruh. Jadi ini ayat yang ke-6 ini tidak membicarakan tentang pukulan, hajaran, bukan didikan yang seperti itu, tetapi ini didikan yang kita adalah train, kita melatih mereka. Otomatis sebagai orang yang dilatih, ya kan, sebagai kita sebagai orang yang dilatih, ini adalah merupakan satu hal yang berat. Pelatihan seorang tentara ini adalah berat. Kita adalah laskar Kristus, amin. Dan pelatihan seorang tentara seperti yang kita ketahui ini berbeda dengan pelatihan seorang satpam, gitu kan. Jadi kalau kita dilatih dengan menjadi seorang tentara laskar Kristus, maka pelatihan yang akan kita lakukan ini tidaklah mudah. Kita akan merasa berat, tetapi tenanglah, ini adalah sebagai satu hal yang baik bagi kita semua. Oke. Dan kemudian di sini dikatakan orang muda. Orang muda adalah pemuda, tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan a child, seorang anak, bukan seorang muda. Dan kemudian lebih detail lagi dalam bahasa Mandarin dikatakan haidong. Haidong ini adalah anak kecil, a boy. A boy. Jadi di sini jelas sekali bahwa kita harus dididik mulai dari kecil, sedini mungkin, seawal mungkin. Ini harus diletakkan dasar-dasar yang benar. Kita mendidik anak kita, anak didik kita ini dididik. Jadi bukan dididik sejak kecil doang, tapi dididik sampai muda, ya kan, sehingga pada masa tuanya ia tidak akan melenceng daripada jalan itu. Jadi pendidikan ini jelas sekali dikatakan ini adalah terus menerus. Dalam bahasa Indonesia orang muda, dalam bahasa Inggris adalah anak kecil, dalam bahasa Mandarin adalah a boy, lebih kecil lagi. Oke. Jadi seorang anak, a boy, seorang anak, dan juga orang muda. Jadi ini adalah merupakan satu proses pendidikan. Proses yang kita perlu latihan, kita perlu dilatih dalam hal ini, kita proses. Dan dalam hal kerohanian, kita semua adalah masih anak kecil. Di mata Tuhan kita adalah anak kecil semua. Kita adalah saudara. Kita seiman, ya kan, yang saudara, kita sama. Kita adalah anak kecil dan kita terus harus dilatih. Kita terus latihan, terus sampai Tuhan menjemput kita. Oke, jadi ini adalah satu pelatihan yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Kita harus terus melatih diri kita juga terus melatih anak didik kita, dan kita perlu dilatih oleh orang tua rohani kita, amin. Dan kemudian saat aku baca ayat ini, aku berpikir, Tuhan bisa nggak sih seorang anak ini nggak perlu dilatih, nggak perlu dididik, nggak perlu diberitahu, tapi dengan sendirinya ia bisa cinta akan Tuhan, dan dari sendirinya ia bisa mencari kebenaran, dan sehingga pada masa tuanya ia tidak melenceng. Dan ternyata pada Amsal 22 ayat 15 Tuhan memberikan jawabannya begitu. Dan di sini dikatakan kebodohan melekat pada hati orang muda, anak kecil, a boy. Melekat ini berarti melekat, benar-benar nempel begitu kan. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan abound, ya kan, is bound in the heart of a child. Jadi bound, ada di sekeliling ini, terikat.
mengikat hati anak kecil. Dan dalam bahasa Mandarin juga dikatakan kebebalan ini menarik, memikat hati anak kecil. Jadi di sini dikatakan kebodohan. Kebodohan ini bukan kebodohan tapi kebebalan. Ignorant ini kebebalan. Bahasa Inggris foolishness dalam bahasa Mandarin juga mengatakan artinya kebebalan. Jadi kebebalan ini menarik, memikat hati anak kecil. Jadi ini interesting sekali bahwa di sini dalam bahasa Mandarin memiliki kata memikat hati anak kecil. Hati anak kecil ini bisa tertarik kepada kebebalan. Ini secara natural hati anak kecil ini akan tertarik kepada kebebalan. Sehingga di sini dikatakan it's like nearly impossible, ya kan? Sangat sulit sekali kita bisa menawar bahwa anak kecil ini jikalau tidak dididik, yang besarnya bisa tumbuh dengan benar. Kecil kemungkinannya sebab kebodohan, kebebalan ini memikat hati anak kecil. Anak kecil ini secara natural tertarik pada kebebalan. Ini interesting di sini. Dan kemudian otomatis yang bisa mengusir adalah tongkat didikan jika kita dipukul. Kita dididik dengan benar, dan dengan tongkat didikan itu kebebalan ini akan ditarik jauh-jauh daripada hati anak kecil ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan drive it far from him. Dalam bahasa Mandarin juga dikatakan mengusir jauh-jauh, jauh-jauh. Jadi tongkat didikan ini sangat perlu, sangat penting sekali. So dari hal ini aku mau encourage kita semua, ya kan, sebagai satu komunitas, sebagai satu klub The Living Savior, sebagai satu gereja Tuhan. Aku mau encourage kita semua, mari kita lakukan pelatihan kita dengan benar. Mari kita lakukan pelatihan kita dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main, tapi kita sungguh-sungguh mau dilatih, mau dididik dengan orang tua rohani kita, dengan pemimpin-pemimpin kita. Jadi interesting sekali di sini sebagai orang yang sudah dewasa secara jasmani, seringkali kita sudah terbentuk karakter kita, kita melekat kepada kebebalan. Nah ini yang sudah sekali, sehingga hati kita ini perlu kita kontrol dengan pikiran kita, yaitu kita sebagai orang yang cuming, orang yang pintar, cepat mendengar dan cerdas. Kita harus mengendalikan hati kita. Kendalikan hati kita untuk bisa melakukan yang benar, sehingga training kita, pelatihan kita ini benar-benar membawa satu berkat kepada kita. Bukan cuma training asal sekedar training dan kemudian tidak membawa hasil apa-apa gitu kan pada akhirnya, setelah percuma. Jadi di sini aku mau encourage kita, pelatihan ini ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah satu usaha daripada si pemimpin, dan kedua adalah usaha dari yang dididik sebagai anak didik. Jadi ini adalah saling, ya kan, saling aktif. Di sini kita bisa katakan saling aktif, saling ketergantungan. Pemimpin tidak bisa memimpin anak buahnya, tidak bisa memimpin anak didiknya jikalau anak didiknya ini tidak mau dipimpin. Jikalau anak didiknya ini terus memberontak kepada pemimpin, melawan, terus tidak mau percaya, apapun yang dikatakan ditolak semuanya. Ini tidak bisa berjalan begitu. Jadi ini perlu yang namanya husyan, perlu yang namanya saling begitu. Kita saling. Sehingga di sini aku mau encourage kita. Di Ibrani 13 ayat 17 juga dikatakan demikian, bahwa kita harus taat kepada pemimpin kita. Kita harus taat kepada pemimpin kita sehingga supaya pelatihan kita ini berjalan dengan baik. Dan kita juga harus tunduk kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Pemimpin ini memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga jiwa kita. Jadi sehingga kita sebagai orang yang dididik, kita mesti yang namanya menghormati mereka, mentaati mereka, tunduk kepada mereka, memberikan penghormatan yang benar gitu. Dan dengan jalan itu, dengan jalan kita taat dan tunduk kepada pemimpin kita ini bisa senang. Dan pemimpin kita akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Nah, jikalau pemimpin kita melakukan dengan keluh kesah, di sini dikatakan hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau pemimpin kita dengan keluh kesah, adalah sebuah percuma bagi kita. Kita susah-susah melatih diri kita, susah-susah berhubungan dengan pemimpin kita, dan kemudian akhirnya nggak ada pembuahan hasil apa-apa gitu, ya kan? Oke, jadi di sini aku mau encourage kita, ayo kita taat dan tunduk pada pemimpin kita. Dan hai pemimpin-pemimpin, dimanapun kalian berada, mari kita jangan abuse kekuasaan kita, otoritas yang Tuhan berikan. Kita didik dan kita latih anak didik kita dengan benar, dengan baik, sehingga bisa tumbuh dengan sehat dan benar. Amin. Alright guys, sekian dari yang ke-29, dan I'll see you guys tomorrow yang ke-30. 11 hari lagi kita selesai guys. Alright, cheers guys, and God bless you.